Biasanya nih produksi-produksi nih lebih gampang. This kan stan, bukan masalah stunnya gitu. Bukan masalah stun juga manusia gitu, dibanting juga sakit gitu. Gue maunya kupingnya putus, gue mau ininya di tangan kakinya putus. Dia kena tembak, itu dia akan cerita ke kita. Serem juga ya. Jadi kalau misalkan dia ada, ini nanti di factory ini gue maunya putus ya ini. Tapi kalau ada yang patah, ada yang cedera, pemain lo kenapa-napa, lo juga yang rugi. Bener. Karena lo mesti nungguin pemain lo sembuh gitu. Itu yang terutama ya untuk safety. Oke, halo semuanya, gue Jason Iskandar, host podcast Bikin dan Berbagi, dan kali ini gue kedatangan Muhammad Irfan. Halo semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di studio Antelope gitu. Dan mungkin gue kasih pengantar sedikit soal podcast Bikin dan Berbagi ini ya. Jadi kan memang kita tuh sering ngajak ngobrol teman-teman filmmaker yang di belakang layar gitu. Soal kerjaan-kerjaan mereka lah yang mungkin banyak orang belum tahu gitu. Dan kebetulan kali ini kita akan ngebahas pekerjaan lo sebagai stunt choreographer. Waktu yang awalnya dulu karirnya stunt performer gitu, stunt koordinator dan koreografer, itu yang pengen kita bahas gitu. Cuma mungkin sebelum sampai ke sana, gue pengen ngobrolin film yang baru tayang banget. Irfan adalah koreografer ya di Shadows Trace ya. Iya, koreografer dan stunt koordinator. Di The Shadows Trace, dan gue nonton. Itu salah satu film Timo favorit gue setelah gue lebih suka ini dari The Big Four gitu, dan karena menurut gue action piece-nya keren-keren banget, dan gue pengen ngobrolin buka dari situ aja sih sebenarnya. Tadi kita udah sempat ngobrol soal opening scene yang gue penasaran banget. Itu gimana itu bikin stunt sampai 20 menit kan, itu 20 menit di awal gitu. Menghabiskan waktu berapa lama tuh syuting buat opening? Kurang lebih seminggu. Cuman memang kembali lagi kita buat adegan itu kan ada visi dan misi dari director kita kan. Jadi sebelum kita ngerancang sebuah koreo itu, pastinya kita tanya dulu visi dan misi director kita. Kita mesti nyocokin pemikiran kita dulu kan. Oke, itu udah direncanakan emang 20 menit di skrip, dibayangkan sekitar segitu? Enggak direncanakan. Mereka akan melihat koreo kita. Karena kan saat kita buat koreo itu, saat udah selesai kita present kan. Kalau director oke semua nggak ada cut gitu. Tapi kalau memang ini kepanjangan ya mesti di cut. Iya. Ke situ. Sebelum kita lanjut, gue pengen ngucapin terima kasih untuk Sarah Monik yang sudah support podcast Bikin dan Berbagi ini dengan mikrofon SRBV3 dan stand SRHC5 yang lagi kita pakai sekarang. Buat kamu yang tertarik beli, kamu bisa cek link Tokopedia dan Shopee yang sudah kita taruh di description box. Terima kasih. Terus gue penasaran juga, apakah semuanya itu orang Jepang? Jadi buat belum tahu, openingnya kan cerita di Jepang. Apakah semuanya itu orang Jepang gitu? Apakah syutingnya di Jepang? Mungkin banyak yang belum tahu gitu. Enggak, itu studio. Tapi buat scene outdoornya itu kita ngambil di daerah Sentul. Jadi nanti kita kombinasiin outdoor dan studio gitu. Jadi memang kita syutingnya di Indonesia. Tapi ada established yang ada di Jepang. Memang ada second unitnya ngambil established khusus di Jepang. Tapi semua adegan action semua di Indonesia. Fighter-fighternya gimana? Fighter-fighternya kita open casting. Kita open casting karena memang nggak mungkin, karena kan orang wajah-wajah kita wajah-wajah Melayu kan. Jadi mau nggak mau kita open casting wajah-wajah yang susah sih, nyari orang-orang Jepang tuh susah. Jadi ada misalkan wajah-wajah sedikit Chinese yang kan 11-12 lah sama orang Jepang. Jadi kita coba open casting. Lalu kalau misalkan mereka bagus kita terima. Tapi kalau misalkan mereka aksi-aksinya kurang, ya kita tolak. Tapi minimal dia bisa punya basic aksi reaksi sama basic martial art, kita tetap ambil. Jadi kita akan kombinasiin, nanti ada orang Jepang, terus ada juga orang Chinese, terus ada orang Melayu yang wajah-wajahnya sedikit ke Jepang-Jepangan lah. Jadi dikombinasikan lah gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut bahas The Shadows Trace, mungkin kita bisa balik lagi ke awal karir lu gitu sebagai mungkin boleh diceritain nggak, lu bisa masuk ke dalam dunia
stunt ini tuh gimana ceritanya? Mungkin berawal dari ini kali ya. Gue tuh seorang pencak silat, atlet pencak silat. Tapi lebih silat yang pertandingannya untuk ganda. Nah, ganda ini kan suka buat koreografi kan. Sebelum kita pertandingan ini kita buat desain dulu koreografi di perguruan, nanti kita pertandingkan dengan perguruan-perguruan lain gitu. Nah, dari basic yang gue punya ini, senior gue lah, ada Bang Iko Wais jadi aktor. Jadi kita ikut-ikut casting. Ikut casting. Itu di film apa? Film pertama kali gue film Dread. Jadi setelah merantau. Setelah merantau. Merantau gue masih sekolah ya. Berarti baru ikut pas The Raid. Ya. Betul. Terus jadi pas ikut-ikut The Raid, Dread 1, Dread 2 ikut sambil belajar juga sebenarnya. Karena secara nggak langsung, ternyata bikin action tuh sulit. Nggak gampang, makanya nggak bisa bikin action tuh sembarangan gitu. Mesti tahu teknik-tekniknya, tim-timnya juga mesti jelas gitu. Gitu sih. Itu udah sebagai apa? Kalau waktu di The Raid 1, The Raid 2? Stunt performer. Koreografinya waktu itu sama si Bang Ikonya. Bang Iko. Bang Iko, betul. Nah, dari stunt performer itu film apa lagi setelah The Raid 2? Itu setelah The Raid 2 itu masih stunt masih stunt performer itu Beyond Skyland masih. Filmnya Iko juga ya? Iya, film Bang Iko. Terus ada ikut seri sempat Bima Satria Garuda gitu. Ya dari situ. Dan awal masuk fight choreography itu di kalau nggak salah Headshot. Itu pertama kali menjadi koreografer. Iya, ngedesain pertama kali. Tapi setidaknya sebelumnya memang udah punya basic di silat kan. Jadi sebelum kita ngedesain itu, kalau fight choreography itu kita mesti bedah skrip dulu nih sama tim. Nggak bisa asal buat koreo. Karena memang kalau misalkan nggak berdasar, ya aneh gitu dari segi cerita. Jadi memang kita bedah skrip dulu, kita lihat skripnya seperti apa, lalu kita tanya director kita maunya seperti apa. Terus kita coba ngerangkai koreografi dan dibantu juga pengambilan angle-angle kamera juga. Terus kita present. Saat director suka ya kita lanjut. Tapi saat director bilang ini kepanjangan, ini kependekan, karena memang rajanya tuh tetap director gitu keputusan. Jadi memang kita mesti diskusi semua sama director. Nah, gue penasaran deh, kayak misalnya skrip film action itu tuh seperti apa, dan gimana ketika lo pertama kali membaca skrip, gimana lo menerjemahkan itu menjadi sebuah koreografi gitu. Kayak misalnya kita mungkin bisa pakai contoh openingnya The Shadow Trace gitu yang udah tayang. Itu tuh di skrip sepanjang apa, berapa halaman? Karena maksudnya kalau filmnya udah jadi, terus ketika kita mendeskripsikan itu ya sepanjang 20 menit. Ya. Itu banyak banget, maksudnya kejadiannya tuh banyak banget kan di situ. Nah, skripnya kayak gimana sih? Ya minimal kalau direkturnya udah paham action, dia akan ngasih kita guide untuk dia nanti nanti ada pedang, terus gitu. Nanti si pemain ini memukul seperti itu. Tapi kita yang improvisasi nanti buat koreonya. Yang penting kita ada semacam 2, 3, 4 kata-kata untuk action. Nanti kita kembangin gitu. Kita kembangin, kita improvisasi, kita buat, kita desain koreonya, baru kita present. Jadi nggak semua. Kalau misalkan di dalam situ nggak ada kata-kata pengantar untuk action, ya kita mesti diskusi sama director, minimal dia punya ada nggak referensi film apa nih yang jadi acuan kita gitu. Kalau enggak asal buat koreo aja sih semua orang bisa. Tapi gimana buat koreo pakai hati tuh yang sulit gitu. Karena kan musik kita ngerasain juga. Kalau kita nggak ngerasain, ya film kita kayak makan nasi tanpa lauk. Jadi kayaknya nggak lengkap aja gitu. Nah kalau di mungkin misalnya kalau maksudnya kita pakai contoh opening scene-nya itu lagi ya, Shadow Trace gitu. Itu kan
flow-nya sebenarnya jelas banget, maksudnya Ya, kapan si 13-nya itu muncul, kapan siapa yang ditembak, dan kemudian yang pada akhirnya yang terbunuh siapa saja gitu, itu semua tertulis di tertulis, script. betul. Berarti Cuman nggak disebutkan karakternya, maksudnya kalau karakter utama pasti disebutkan, Oke. tapi kalau stan-stannya mungkin bisa dibilang kayak Yakuza. oke. Jadi nggak disebutkan kalau dia punya karakter akan disebutkan, tapi kalau dia cuma sebagai vektor ya bisa disimpulkan ada 10 Yakuza masuk, nanti kita desain gitu. Oke. Nah, proses diskusinya waktu itu sama Timo tuh kayak gimana, untuk mungkin opening scene itu aja sebagai contoh gitu. Apa yang dia mau, Ya, dia ngomong apa ke lo gitu, dan lo gimana menerjemahkan itu gitu. Pertama kali ngobrol. kalau Pak Timo itu mungkin nggak sekali dua kali ya Oke. kerja bareng sama dia, udah beberapa film bareng, jadi saya pribadi Udah mulai ngerti. iya. Iya. Udah ngerti apa yang dia mau. Cuma memang untuk film The Shadow ini tantangan buat saya dan tim, karena kenapa kultur kita tuh bukan ninja, bukan Bener. samurai Iya, gitu kan. Jadi saya mesti ngulik nih, ini gimana ya megang samurai, menggunakannya seperti apa gitu kan. Karena kalau kita salah-salah sedikit ya bisa dikomen sama orang Jepang. Jadi memang kita mesti pelajari dulu. Kalau memang ada karakter samurai ya kita pelajari dulu film-film samurai itu seperti apa. Kita lebih banyak nonton sih. Jadi lu sampai mempelajari tuh Oh iya, penggunaan samurai. harus ya. Nonton, sering nanya-nanya sama orang temen yang dari Jepang nih gimana sih gini-gini ya. Jadi memang kita mesti lebih banyak bertanya sih awal, karena memang bukan kultur kita gitu. Oke. Tadi kalau balik ke pertanyaan tadi, maksudnya apa aja tuh yang Timo omongin? Intention dia pas pertama kali bikin opening itu, dia pengen adegan yang kayak gimana gitu. Ya ibarat Gue penasaran aja sih obrolan kalian tuh kayak apa. kalau sama Timo tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ngobrol ya, karena memang udah tahu dia maunya apa. Ya udah dia percayain ke kita. Oke. Kita kasih dia ngasih referensi, kita coba ngedesain dulu, kita present gitu. Kok dia oke. Jadi Timo tuh bukan tipe yang director yang ribet. Dia percayain sama kita, itu kuncinya, itu saling percaya gitu. Oke. Saling percaya sama tim-timnya gitu. Jadi itu sih. Dan pastinya kalau Timo punya ide, gue mau tangannya putus, gue maunya kupingnya putus, gue mau ininya dia kakinya putus, dia kena tembak, itu dia akan cerita ke kita. Serem juga ya. Jadi kalau misalkan dia ada, ini nanti di vektor ini gue maunya putus ya ini. Jadi kita akan coba ngerangkai koreo seperti apa yang director mau. Oke, dan lu akan mencoba membuat itu Ya, gitu. pastinya. Nah, di Shadow Trace ini tuh udah kolaborasi keberapa lo sama Timo ya? Sama Timo itu awal pertama kali itu di The Night. Come For Us, The Night Come For Us. Tapi Oke. ada pertama kali itu Timo dan Gerard ya. Tapi sempat nggak jadi filmnya. Oke. Lanjut ke Headshot. Nah, Headshot itu yang benar buat jadi sama kita. Headshot itu tuh udah Timo sendiri atau masih Mo Brothers ya waktu itu? Sama Pak Kimo. Ya, Sama Kimo. masih Mo Brothers Iya, ya iya. waktu itu ya. Dan itu tim actionnya waktu itu Wise Team. Oke, tapi lu udah koreografer kan di situ? Ya, koreo. Oke. Nah, gue penasaran lu ceritain, gue pengen tahu proses dari performer menjadi koreografer itu kan of course kerjaannya pasti beda gitu. Dan kedua sebenarnya kepercayaan dari waktu itu masih Mo Brothers, Kimo sama Timo buat mempercayakan ke lu kan pasti juga sesuatu juga tuh. Itu boleh diceritain nggak prosesnya? Enggak terlalu rumit ya prosesnya, karena memang di saat itu Udah kenal juga udah ya? kenal, dan ya siapa sih yang nggak kenal Iko Wise gitu kan. Jadi Bang Iko itu mempercayai ke kita tim-timnya gitu. Oke. Karena kan di situ Bang Iko juga main dan dia juga terlibat sebagai fight choreography juga. Jadi lebih gampang lah tektokannya, karena memang pada saat itu ya Pak Timo dan Pak Kimo tuh lebih banyak ngobrolnya sama Bang Iko pasti. Nanti Bang Iko baru nyampein ke kita apa yang dia mau. Berarti yang memilih lo tuh waktu itu Bang Iko ya Bang Iko, sebenarnya? ya. Oke. Ya, betul.
Akhirnya jadi kolaborasi terus sama Ya, Pak Timo juga jadinya. ya alhamdulillah sama Timo sih. Kalau Pak Kimo ya di headshot doang, tapi sininya lebih sering sama Pak Timo. Ya, oke. Oh ya, ada ini sebenarnya pertanyaan. Tadi kita udah sempat bahas stunt koordinator, koreografer sama stunt performer, Ya. action director. Bedanya apa aja sih? Mungkin banyak teman-teman yang pengen tahu gitu. Perbedaan job desk masing-masing tuh apa? Kalau action director itu pastinya bisa dibilang second unit. Oke. Second unit, cuman kan di Indonesia itu rata-rata banyak director nggak akan mau bagi kursi, begitu lah. Jadi lebih ibarat kata istilahnya stand koordinator lah. Tapi stand koordinator ini hierarki tertinggi nih dari para semua stand. Nanti stand koordinator ini dibantu dengan asisten dan sama pembantu asisten stand koordinator. Nanti ada lagi tim fight choreography. Oke. Dan ada safety, pokok ada tim-tim yang khusus lah gitu kan. Nah, action director ini dia harus paham cara mengambil angle itu seperti apa, terus juga ngebuat choreo seperti apa. Karena memang kalau action director ini bisa dibilang double job. Karena rata-rata semua action director akan bekerja juga sebagai stunt koordinator dan fight choreography gitu. Sedangkan fight choreography sendiri, ya kita juga tahu fight choreography lah orang yang ngedesain choreo gitu. Oke. Tapi tetap dia akan diskusi dengan stunt koordinator kalau nggak ada action director gitu. Lebih ke situ. Kalau performer seseorang yang emang Oh perform ya, aja. performer ya orang yang di stunt yang melakukan adegan. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau yang tadi action director kan sebenarnya title director. Tadi dibilang second unit dan sebenarnya kalau ngomongin director kan sebenarnya dia punya keputusan Iya, kreatif. pastinya. Jadi kalau misalkan kita dikasih bangku sebagai action director, sebagai second unit ya kita yang akan lebih berkuasa gitu. Oke. Tapi tetap semua keputusan itu di tangan director utama. Nah, kalau di luar itu ya dia sebagai second unit. Jadi director tuh nggak perlu datang ke lokasi juga karena udah dipercayain sama second unit seperti itu. Tapi director utama wajib kalau dia punya ide dan masukan kita harus terima. Oke. Gitu. Jadi secara hierarki director utama masih yang utama, Ya, betul. tapi action director bisa dibilang Ya hanya in charge di bagian action ya, aja. ya. Oke. Betul. Oke. Nah, kalau lu sendiri lu pernah jadi action director juga berarti? Ya pernah, saya ada di beberapa project memang jadi action director. Oke. Cuma memang kalau untuk Indonesia sendiri ya bisa dibilang stand koordinator gitu. Oke. Karena memang masih ya ibarat kata kita tahu sendiri lah cara kerja Indonesia tuh seperti apa gitu. Oke. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke proses persiapan gitu yang gue penasaran. Kita pernah kerja sama bareng sebenarnya di sebuah project pendek waktu itu ya, PUBG, iklan PUBG yang bareng Pevita gitu dan Antelo waktu itu kerja sama lo gitu. Dan itu pun sebenarnya persiapannya agak mepet dan gue tahu agak nggak ideal sebenarnya buat persiapan sebuah koreografi stunt gitu. Cuman boleh diceritain nggak sih idealnya tuh untuk persiapan itu tuh berapa lama gitu? Waktu itu PUBG itu kurang lebih dari seminggu ya kalau nggak salah itu buat persiapan. Bisa jadi ya? Iya, kalau nggak salah kurang lebih dari seminggu, 5 hari apa berapa gitu. Jadi memang saat ditawarin project PUBG ini kan kita kebantu sedikit sama storyboard ya. Oke. Ada storyboardnya, terus juga karena kita juga udah pernah kerja bareng sama Pak Randy di Foxtrot ya? Iya di Foxtrot ya. Jadi ya kegambar lah apa yang dia mau gitu. Tapi storyboard kalau untuk iklan penting banget untuk gimana kita ngedesain sebuah koreonya gitu. Tanpa ada storyboard kita kan nggak tahu karena yang tahu cuma director. Iya. Asal buat koreo aja tanpa tanpa ada storyboardnya agak sulit sih. Kalau video board wajib nggak menurut lo? Video board wajib karena video board itu kuncinya sebagai ibarat kata mempermudah kita nanti saat kita syuting. Jadi shot satunya seperti apa, shot 2, shot 3 dan seterusnya itu udah tergambar. Kita nggak nyari angle-angle lagi. Makanya sebelum buat video board
mau berantem dulu lah. Diskusi dulu. Jangan sampai video board udah jadi di lokasi syuting ya lo rombak semua. Itu lo nyari masalah kayak gitu. Karena kerjaan profesional ya pastinya ada patokan. Apalagi kita film action itu nggak bisa bikin seminggu 2 minggu gitu. Jadi memang lebih baik buatnya kalau ada ide masukin saat kita video board. Nanti kalau video board udah jadi, udah nih rem pakem kita di sini nih. Ikutin aja. Angle pertama, angle kedua, lensa apa yang mau dipakai, nanti ada darah-darah apa enggak, itu udah jadi patokan. Tapi lo pernah kejadian nggak ngerombak adegan di hari H gitu? Ya pastinya ada, tapi nggak banyak. Pastinya kan kita juga punya argumen kan. Kalau kita kan tahu sendiri kalau kita ngerombak semua itu di continuity lokasi, ya masalahnya. iya, Continuity betul. banget kan. Continuity terus juga nanti pemainnya seperti gimana nih sama pemainnya gitu. Jadi nggak bisa. Setelah semuanya tuh udah ada patokannya gitu. Nah balik ke persiapan tadi, mungkin kita bisa pakai contoh lagi-lagi yang opening scene-nya The Shadow Strays gitu. Itu tuh persiapan untuk satu koreografi sequence itu tuh berapa lama? Apa aja persiapannya? Karena itu set pieces yang lumayan, ada Hana Malasan, ada Aurora Ribeiro juga kan di situ. Gitu. Jadi berapa lama persiapannya? Terus syutingnya juga berapa lama? Gue penasaran juga itu. Syutingnya itu kurang lebih semingguan. Untuk sequence 20 menit itu seminggu. Karena memang makan waktu kalau kita udah main darah-darahan itu agak ribet. Cuman di sini tuh agak sedikit kebantu karena kan pakai topeng kan. Jadi saat pakai topeng itu kita bisa menggunakan double. Tapi saat partnya si pemain, kita bisa masukin karena pemain kita udah bisa bergerak juga udah menghafal koreo juga. Part ending tidak masalah, nanti biar si pemain yang melakukan karena memang ini baru awalan. Karena nanti kalau misalkan si pemain yang melakukan adegan, kita kan nggak tahu resikonya seperti apa gitu. Jadi lebih baik kita menjaga, toh juga nggak akan kelihatan kan. Jadi kita gunakan stand double gitu. Itu yang lebih membantu kita dan mempercepat semua pergerakan. Kalau waktu lo mempersiapkan itu berapa lama? Maksud gue dari beneran lo membuat koreografinya, terus latihannya. Project ini cukup panjang. 8 bulan total persiapan. Persiapan dan syuting. Persiapan 4 bulan. Ngedesain koreo itu 1,5 bulan. Semuanya ya, semua adegan koreo di situ ya? Pokok kita mesti ada target nih 1 bulan. Karena memang rata-rata pemain kita kan gak punya basic bela diri ya. Nah itu juga sih nih yang pengen gue tanyain nih, cuma itu nanti. Jadi kita ada persiapan, pokok saya sama tim diskusi dulu gimana caranya. Sebelum kita buat koreo itu kita udah buat tuh apa yang mesti kita buat setiap hari gitu. Scene ini, udah jelas. Gak ada lagi yang mesti, nanti kita bikin ini yang gak ada. Mesti jelas. Kantor aja yang kerja sampai Jumat jam 10 sampai jam 4 kayak gitu. Jadi kita udah jelas. Terus juga itu sama tim Stan lo aja? Ya sama tim saya. Jadi saya punya tim. Jadi tim saya ini selalu kayak kita bedah skrip dulu nih. Bedah skrip jadi udah tahu apa yang mesti kita lakuin dulu. Apalagi ini kan scene opening ya. Scene opening itu nggak boleh bikin yang ngasal. Scene opening itu mesti keren gitu. Jadi orang tertarik nontonnya. Tapi kalau kita bikinnya kurang, ya orang udah bisa ngebaca kan begini gitu. Jadi persiapannya itu 1,5 bulan. Cuman khusus Aurora, pertama kita masuk, dia masuk. Jadi hari pertama Aurora lebih panjang, 8 bulan total bareng sama kita. 4 bulan itu 1,5 bulan ngedesain koreo, selebihnya ngelatih pemain. Ya, jadi ngelatih pemain karena memang nggak punya basic sama sekali. Jadi memang alhamdulillah Netflix nge-support kita juga, Pak Timo, Mbak Ane semua nge-support kita. Ya kita dikasih waktu 4 bulan membuat persiapan. Dan syuting 4 bulan. Total 8 bulan. Dan itu ideal menurut Itu sangat ideal dengan full action kayak The Shadow ya. Itu ada berapa total fight scene nih di situ ya? Aduh, banyak banget ya. Banyak. Ya kita juga lihatnya juga mungkin dramanya nggak seberapa ya, tapi actionnya lebih intens. Banyak. Nah itu kerja sama, boleh dielaborate nggak? Kerja sama yang tadi aktor-aktor yang belum pernah
punya basic acting gitu. Gue tahu banget di situ ada Eda Aurora, ada Hana Malasan, ada Adipati Dolken, Ya. ada siapa lagi ya? Ada Andri Marsardi gitu. Ya, Itu kan apa tuh PR untuk apa aja yang lo latih gitu untuk sama mereka? Ya awal-awal sih saya lebih kasih ini ya, karena memang kita tahu pemain kita itu nggak punya basic bela diri. Gimana caranya nih koreo tetap jalan, ngelatih pemain tetap jalan. Jadi kita bagi tugas. Oke. Aurora sebagai tim pemeran utama, kerjaan dia cukup banyak karena full action kan. Jadi kita ada tim yang khusus ngelatih Aurora dan tim yang buat koreo, ngedesain koreo. Cuman karena rata-rata sebenarnya sih, karena kalau misalkan actionnya panjang seperti ini maksimal 2 bulan sih untuk ngedesain koreo aja gitu. Cuman karena waktu kita semakin mepet dan rata-rata pemain yang nggak ada basic bela diri, otomatis kita percepat. Kita punya timeline 1,5 bulan koreo kita mesti ngelock nih. Dan kita setiap selesai kita coba present sama Pak Timo. Kalau misalkan dia udah oke, pemain masuk, jadi mempermudah segalanya gitu. Pemain masuk, kalau misalkan pemainnya nggak punya basic, kita latih dulu dasar-dasar bela diri. Minimal dia bisa mukul, tendang, jatuhan, aksi reaksi, itu cukup buat kita. Karena memang setidaknya kalau pemain ini kita pasti kita akan standable untuk mereka gitu. Apalagi adegan-adegan berbahaya, kita nggak mau ngambil resiko kan. Akhirnya 1,5 bulan koreo kita lock, pemain kita datangkan, ya udah fokus buat ngelatih pemain aja gitu. Ngelatih pemain udah ke koreo masing-masing berarti. Ya, tapi kalau dia belum punya basic tetap kita ajarin dasar. Karena memang kalau misalkan dia bisa nih nendang ini, dia bisa nih ngelakuin seperti ini, ya kita kasih koreonya. Kita kasih scene ini dulu ya, hafalin kayak gitu. Nanti di rumah kita kasih PR lagi. Nggak cukup kalau cuma dia latihan di tempat latihan gitu. Jadi dia juga mesti konsisten, dia ngerjain PR gitu. Di Shadow Stretch yang menarik juga sebenarnya, di situ ada macam-macam koreografi ya. Ada senjata api, ada senjata tajam, ada juga tangan kosong gitu. Itu kira-kira kalau mendesain itu ada perbedaannya apa sih? Itu juga pasti ada bedanya dong. Ada bedanya. Karena kalau misalkan, jadi gini, kalau kita buat koreo yang ada senjatanya, kita mesti kenal dulu nih jenis senjatanya. Misalkan kalau senjata api, dia jenisnya apa dulu nih, dan bisa dioprek-oprek nggak senjatanya. Karena juga kalau cuma main tembak pukul, ya semua orang juga udah pernah ngelakuin. Jadi kita gimana caranya buat koreo ini beda gitu. Tapi pastinya kita ada referensi film apa, nanti kita buat yang berbeda gitu. Gitu juga dengan samurai, senjata-senjata tajam lainnya, ya kita mesti mengenal dulu nih jenis senjatanya gitu. Masuk akal nggak kalau kita giniin? Kalau nggak masuk akal ya jangan kita paksain gitu. Karena memang film ini walaupun film film action, tapi minimal penggunaan senjata harus masuk akal. Kalau kita buat asal ya mendingan superhero gitu. Jadi kan di luar dari nalar manusia. Itu. Jadi memang kita ngedesainnya itu ngeriset dulu, terus juga ada referensi film. Itulah kita coba obrak-abrik lah dalamnya. Boleh tau nggak referensi film kalian tuh pas bikin Shadow Stretch apa aja, film-film apa aja yang termention sama kalian gitu? Saya tuh suka lihat Kenji Tanigaki. Dia tuh action director sama fight choreography di Kenshin. Itu awal mula kita coba ya masukin unsur samurai seperti ini gitu. Jadi terinspirasi dari film Kenshin, cuman hanya khusus menggunakan senjata, tapi yang kayak sling itu masih belum kita terapin banget gitu, karena kan agak berbeda gitu. Kalau mereka kan memang full samurai, kalau kita hanya sebatas untuk gimana cara megang samurai yang benar, slashnya gimana kayak gitu, biar kelihatan menarik aja. Tapi ada referensi film pastinya. Apalagi referensi? Terus juga kalau gunfu kita kayak John Wick kayak gitu.
Nah, John Wick ini kan karena kita dari bela diri silat ya, jadi kita liuk-liuknya tuh kita coba kombinasi sama silat. Oke. Seperti itu. Jadi silat juga salah satu iya. base di koreografi Shadows Trace ini juga. Betul. Karena memang karena dasar rata-rata tim saya dari basic silat, ya kita nggak ngelepas dari itu. Cuman stylenya aja mungkin kita agak sedikit rubah. Yang gimana pakaian kita silat nih, saat di film kita lepas pakaian kita dulu, tapi ambilannya, gerakannya tetap movementnya dari silat yang kita kombinasiin gitu. Karena kalau semua disilat-silatin ya kelihatan banget gitu. Iya, malah jadi silat banget. Iya, betul. Jadi kita gabung nih unsur jiu-jitsu, kita gabung dengan teknik-teknik bela diri lainnya gitu. Saat kita bikin action nih, nggak bisa nih kalau kita hanya mengandalkan satu jenis bela diri. Iya. Jadi setidaknya kita ada orang-orang dari bela diri lain yang setidaknya kita memperkaya koreo kita nantinya. Oke. Kita ke topik berikutnya, itu soal safety gitu. Ya. Gue juga penasaran seperti apa safety protokol apa yang perlu dipersiapkan ketika adegan syuting, adegan action gitu. Ini menarik karena memang safety itu penting banget. Banyak film-film di Indonesia ini suka ngabain nih safety, suka ngegampangin segala sesuatunya gitu. Jadi kalau film action ini kembali lagi ya, saat kita bikin koreo, kalau misalkan memang ada adegan berbahaya, misalkan di suatu set lah misalkan gitu, nanti dia akan dilempar ke mejanya hancur, kita pastiin dulu nih mejanya dari kayu apa. Si art directornya udah nyobain apa belum gitu. Jadi kita mesti tahu. Lo harus koordinasi sama tim harus. Artistik berarti. Betul. Karena kalau enggak ya nanti bisa cedera tim-tim stunt yang ngelakuin adegan yang bahaya gitu. Terus kalau misalkan pecah kaca, tim SFX udah coba belum? Karena memang kaca Templar itu Templar ya, kaca jagung itu tuh nggak gampang pecah gitu. Jadi mesti dicoba dulu, di workshopin dulu dari departemen mereka. Kita lihat, safety ini kayak gini. Terus juga padding itu penting. Saat dia dibanting-banting, nah biasanya nih produksi nih lebih gampang. Dia kan stunt, bukan masalah stunnya gitu. Bukan masalah stunt juga manusia gitu, dibanting juga sakit gitu. Cuma yang permasalahannya karena di Indonesia SOP-nya nggak begitu, belum jadi standar, belum distandarisasi ya. Betul. Jadi ya semua digampangin dan masih banyak teman-teman kita yang apa ya? Mungkin dia udah berjuang, cuman nggak diterapin aja sih sebenarnya SOP apa aja yang penting untuk film-film action itu. Safety sih terutama. Tapi film yang benar dia akan dengerin nih stunt koordinator yang berbicara gitu. Karena stunt koordinator nih punya keputusan. Saat ini nggak safety ya gue nggak akan berani gitu. Dia punya power gitu. Tapi kan kebanyakan kan nggak, orang-orang ibarat kata ribet nih orangnya nih. Ya gitulah. Tapi safety utama. Karena kenapa? Kalau misalkan nggak safety, terjadi sesuatu, ya lo juga yang rugi sebenarnya. Lebih baik lo ngeluarin sedikit biaya tapi aman. Proyek lo, film lo berjalan dengan lancar gitu. Tapi kalau ada yang patah, ada yang cedera, pemain lo kenapa-napa, lo juga yang rugi. Benar. Karena lo mesti nungguin pemain lo sembuh gitu. Itu yang terutama ya untuk safety. Berarti cukup ngobrol dengan tim produksi juga cukup penting juga ya buat penting. Penting banget. Makanya produksi yang benar tuh dia akan dengerin apa tim stuntnya ngomong gitu. Terutama stunt koordinatornya. Biasanya apa aja? Tadi sempat ke-mention, tapi apa lagi yang lo request biasanya dari tim produksi yang harus jadi perhatian tim produksi lagi? Saat bikin film koreo, misalkan dia berantem di toilet, kacanya mau dipecah, misalkan gitu. Terus wastafelnya hancur, misalkan kayak gitu kan. Kita kan mesti koordinasi juga nih. Ini kacanya mau dipakai CG apa enggak kayak gitu. Materialnya seperti apa gitu. Jadi kita terus nanti kalau bisa karena dia yang ngelakuin misalkan aktor,
ya kita mesti padding nih lantai-lantainya gitu. Kita padding. Tapi kalau misalkan stunt memang adegannya nggak terlalu bahaya, ya mungkin kita coba maksimalkan yang jatuhnya yang nggak begitu bahaya, tapi mungkin mereka akan lebih ke actionnya seperti apa gitu. Tapi kalau standarnya sih semua harus di paddingin biar aman. Oke. Bisa nggak ngasih saran buat teman-teman yang pengen terjun ke dalam dunia stunt? Mungkin bisa jadi awalnya stunt performer terus pengen jadi koreografer. Kira-kira langkah apa aja sih yang perlu mereka harus ngapain nih buat teman-teman yang baru pengen terjun gitu? Kalau saya pribadi, mereka tuh mungkin lebih sering nonton film action ya, karena juga sekarang juga di sosial media juga ada banyak cara bikin film action tuh seperti apa gitu. Referensi ya, paling penting. Betul. Terus juga minimal dia kalau dia mau jadi stunt, minimal dia punya basic bela diri. Gak bisa kalau dia nggak punya basic agak sulit sebenarnya. Terus juga dia juga mesti sering-sering bertanya sama orang-orang yang udah punya pengalaman. Jadi dia pengetahuannya juga bertambah gitu. Jadi kalau misalkan dia punya basic bela diri, dia mau coba-coba masuk ke dunia stunt, ya minimal dia mesti tahu juga nih jatuhan seperti apa. Karena memang kalau orang berbeda nih, orang yang punya basic bela diri sama orang pas kerja di dalam film berbeda. Kalau orang bela diri rata-rata kena pukul dia akan nahan gitu, dan dia nggak akan nunjukin ekspresi sakit. Tapi kalau film kita harus ya lebay gitu. Justru harus bereaksi. Iya, bereaksi gitu. Nah, orang bela diri masuk ke dunia film ya dia mesti belajar juga gitu, aksi reaksi itu seperti apa, ekspresi itu seperti apa gitu. Jadi mesti tahu. Jangan sampai nanti dia nggak ada ekspresi ya filmnya aneh banget. Ditonjok tapi nggak ada. Sakit ya. Oke. Kalau untuk aktor gitu, aktor yang akan terlibat dalam sebuah film action, kira-kira mereka harus ngapain aja? Ya dia juga mungkin belajar karena saat dia mau, sebenarnya secara nggak langsung dia tuh sebenarnya udah belajar. Kalau dia dia mau bikin film nih, misalkan ada produksi mau bikin film action, dia meng-hire stunt koordinator dan tim, kan aktornya kan masuk untuk belajar nih. Nah, berarti kemauan untuk belajar itu ya penting. Kemauan untuk belajar, terus juga jangan kalau lo memang mau fokus sebagai action aktor, ya lo mesti konsisten gitu. Cuman rata-rata gini, aktor itu kan hanya belajar saat dia ada kepentingan saat film action. Ngerjain project. Ya. Tapi setelah film action selesai, udah. Jadi seperti ini juga nih, action itu kalau lo sering pelajari, lo sering latihan, akan lengket nih di badan lo nih. Tapi muscle memory. Iya, betul. Tapi saat filmnya selesai, lo nggak latih lagi, akan balik lagi seperti semula, akan kaku lagi gitu. Setelan pabrik ya. Betul, setelan pabriknya. Jadi mesti dilatih lagi. Gitu. Terakhir, kalau buat sutradara yang pengen bikin film action, apa ya tips yang bisa lo kasih buat mereka? Ini ngomongin sutradara barulah gitu, yang bikin film pendek atau lagi pengen terjun jadi sutradara action gitu. Apa tips yang bisa lo kasih? Ya tipsnya sih pastinya kalau sutradara itu kan pasti dia banyak nonton film ya. Pastinya gitu, nggak ada yang sutradara tiba-tiba nggak pernah punya pengalaman, nggak nonton film apa-apa tiba-tiba jadi sutradara gitu. Jadi referensi lagi. Ya dia kembali lagi referensi dan sering tukar pikiran sebenarnya. Sama tim-tim stunt di Indonesia, gimana sih bikin, gue mau ada sesuatu nih, mau kasih tau lah ide-idenya dia, nanti kita akan coba menerjemahkan dan kita juga akan ngasih tahu safety-nya seperti ini, biasanya seperti ini gitu. Jadi sutradara-sutradara baru ini lebih banyak dia pertama nonton film, dan kedua dia akan duduk bareng harusnya sama orang-orang yang ngerti film action gitu. Action nggak akan bisa jalan juga tanpa tim-tim kamera kayak gitu. Jadi tim-tim kamera juga mesti koordinasi juga sama tim stunt. Jadi tahu pergerakan, jangan sampai kita hanya fokus departemen kita masing-masing nih. Kalau kita fokus sama departemen kita masing-masing, film kita nggak akan jalan karena ego kita masih ada gitu. Jadi kalau mau bikin film action yang benar, semua tim harus koordinasi satu sama lain gitu. Jadi bisa
akan bisa jalan sih. Karena udah ke-mention dan sebelum kita tutup, tadi kita sebelum sempat bahas tentang koordinasi. Tadi kan ke artistik udah ya. Iya. Kalau koordinasi ke tim kamera itu apa aja tuh yang diobrolin? Kalau tim kamera kan mungkin mereka tuh lebih kayak warnanya seperti apa gitu. Oke. Tapi kalau kamera operator dia akan pergerakan kamera ya. Kita kan saat kita bikin sebelum kita present ke director, kita udah buat nih shot-shotnya nih. Nah itu pas lu present ke director tuh bentuknya tuh kayak apa? Iya, kita udah buat shot-shotnya. Kita buat udah bikin video ala video board. ala video board. Kita cuman nggak sedetail nanti saat syuting karena kan director punya imajinasi berbeda gitu kan. Dia akan ngasih gue mau nanti angle-nya seperti ini ya. Tapi at least bisa memberikan gambaran koreografi lo gitu. Betul, gambaran. Nggak cuma kita kasih master terus kita tinggal enggak. Jadi kita juga sebagai tim stunt mesti ngerti juga nih angle kamera seperti apa. Jadi kita saling jadi mempermudah lah produksi kita. Apalagi kalau misalkan direkturnya awam ya, nggak ngerti apa-apa, ya kita kasih cuma begitu ya. Buyar. Filmnya ya mungkin ngandelin DP doang jadi angle-angle gitu. Jadi lo udah ngasih angle yang kira-kira ada di bayangan lo soal itu ya. Nanti akan ditambahin sama direkturnya. Gue butuh insert ini ya. Gue butuh shot-shot ini nih. Penting nih gini ya kan seperti itu. Dan kapan sih kamera operator ngelihat itu? Pas bikin video board kamera operator udah ngelihat juga gitu berarti. Saat koreo kita udah lock. Koreo kita sudah lock. Saat koreo kita udah lock, nanti kita akan jadwalin kapan kita buat video board nih. Karena memang saat kita buat itu kan kita udah pecah-pecah juga nih shot-shotnya nih. Nanti mungkin antara tim kamera diskusi sama kita dan diskusi juga sama director gitu. Jadi tim kamera operator akan ngedengerin director sih. Lebih maunya seperti apa gitu. Itu aja sih obrolan pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue tanyain ke lo. Thank you banget udah mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari gue dan benar-benar gue penasaran banget proses pembuatan film action gitu. Jadi sekali lagi terima kasih udah mau datang ke podcast Bikin dan Berbagi. Ya semoga obrolan kita berdua ini bisa menambah wawasan buat teman-teman baik yang pengen jadi stunt koordinator, stunt koreografer maupun director yang pengen bikin film action atau siapapun yang tertarik dengan proses di belakang layar gitu. Dan terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Studio Antelope dan share podcast ini ke teman-teman yang juga mencintai film dan filmmaking gitu. Dan beritahu kami pendapat kalian melalui kolom komentar atau media sosial kami. Terus berkarya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.